Halo teman-teman, di video kali ini aku mau share ke kalian beberapa soal TWK atau tes wawasan kebangsaan dan juga pembahasannya. Soal nomor 1. Corak negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan A. Kesejahteraan bersama, B. Kemakmuran rakyat, C. Keadilan sosial, D. Ketentraman masyarakat, E. Kekuasaan negara. Jawabannya E. Kekuasaan negara. Pembahasan dari soal nomor 1, ideologi fasisme adalah sebuah paham politik yang menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Ada pula yang mengartikan bahwa ideologi fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat terlihat. Fasisme sesungguhnya merupakan ideologi yang dibangun menurut hukum rimba. Fasisme juga bertujuan membuat individu dan masyarakat berpikir dan bertindak seragam. Untuk mencapai tujuan ini, fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan, bahkan melakukan pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan atau bangsa. Soal nomor 2. Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, maka pemerintah mencanangkan program A. Wajib belajar 6 tahun, B. Keluarga sejahtera, C. Wajib belajar 9 tahun, D. Keluarga berencana, E. Wajib belajar 12 tahun. Jawaban dari soal ini adalah E. Wajib belajar 12 tahun. Pembahasannya, untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, maka pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar merupakan salah satu program yang mulanya digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 sekolah dasar atau SD atau Madrasah Ibtidaiyah atau MI hingga kelas 9 sekolah menengah pertama atau SMP atau Madrasah Sanawiyah atau MTS. Namun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, memberlakukan program wajib belajar 12 tahun mulai Juni 2015. Soal nomor 3, jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup, maka akan berakibat A. Munculnya pemerintahan yang diktator, B. Proses pembangunan tidak akan lancar, C. Terjadi anarki di lingkungan masyarakat, D. Lembaga perwakilan rakyat harus menyusun lebih banyak peraturan, E. Kelompok masyarakat berkesempatan menguasai masyarakat lain. Jawaban dari soal ini adalah A. Munculnya pemerintahan yang diktator. Pembahasannya, akibat jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup adalah munculnya pemerintahan yang diktator. Diktator yaitu seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter atau tirani dan menindas rakyatnya. Hal ini terjadi karena pemerintah akan beranggapan bahwa masyarakat tidak membutuhkan informasi. Masyarakat hanya perlu menikmati dan dijadikan objek pemerintahan. Soal nomor 4. Salah satu contoh kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi adalah A. Meningkatkan kerjasama dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, B. Menyelenggarakan berbagai festival seni dan budaya antar negara ASEAN, C. Menyelenggarakan pembangunan proyek pabrik pupuk di Aceh, D. Memperkenalkan negara-negara ASEAN melalui institusi pendidikan, E. Meningkatkan kerjasama untuk menanggulangi jumlah penduduk di wilayah ASEAN. Jawaban dari soal nomor 4 ini adalah C. Menyelenggarakan pembangunan proyek pabrik pupuk di Aceh. Pembahasannya, bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi antara lain yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan investasi pariwisata di Jepang. Yang kedua,
menyediakan cadangan keamanan pangan ASEAN. Yang ketiga, menyelenggarakan pembangunan proyek industri ASEAN seperti proyek pabrik pupuk di Aceh. Jadi jawaban dari soal nomor 4 adalah C, menyelenggarakan pembangunan proyek pabrik pupuk di Aceh. Soal nomor 5, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh A. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR, B. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah, C. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPR, D. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, E. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jawaban dari soal ini adalah D. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pembahasannya, berdasarkan konstitusi, pemilihan anggota BPK merupakan kewenangan DPR. Hal ini diatur dalam pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Soal nomor 6, apabila suatu tuntutan ditolak oleh pengadilan maka dapat dilakukan suatu upaya hukum yang disebut A. Banding, B. Kasasi, C. Pra-peradilan, D. Pencabutan tuntutan, E. Peninjauan kembali. Jawaban dari soal ini adalah A. Banding. Pembahasannya, bila seseorang berperkara di pengadilan, misalnya mengajukan suatu tuntutan atau gugatan, maka akan dilakukan sidang untuk menentukan apakah tuntutan atau gugatan ini diterima atau ditolak. Sidang ini dilakukan di peradilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara, tergantung jenis perkaranya. Peradilan tingkat pertama berkedudukan di kabupaten dan memiliki wilayah hukum satu atau lebih kabupaten atau kota. Bila pihak berperkara, terdakwa atau jaksa tidak puas dengan putusan pengadilan ini, maka mereka dapat mengajukan banding ke tingkat berikutnya. Peradilan tingkat banding disebut pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara, tergantung jenis perkaranya. Peradilan tingkat banding berkedudukan di provinsi dan memiliki wilayah hukum satu atau lebih provinsi. Pengadilan ini menangani perkara banding dari pengadilan tingkat pertama di bawahnya. Soal nomor 7. Dibandingkan dengan berbagai norma sosial lainnya, sanksi norma kesopanan bersumber dari A. Hati nurani, B. Masyarakat, C. Tuhan, D. Lembaga sosial, E. Negara. Jawaban dari soal ini adalah B. Masyarakat. Pembahasannya, norma kesopanan adalah norma yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan pergaulan manusia. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma kesopanan adalah pamit kepada orang tua ketika akan meninggalkan rumah, mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, bertutur kata sopan kepada orang yang lebih tua, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak berkata kasar. Sanksi yang diberikan ketika melanggar norma kesopanan adalah dikucilkan, tidak disenangi masyarakat, dan dicemooh masyarakat. Soal nomor 8. Peristiwa di bawah ini yang membuka kemungkinan bagi bangsa Eropa untuk meluaskan kolonialisme di Nusantara adalah A. Jatuhnya Malaka oleh bangsa Portugis pada tahun 1511, B. Penaklukan Banten oleh VOC pada tahun 1602, C. Pengambil alihan kekuasaan Belanda di Indonesia oleh Inggris pada tahun 1814,
D. Perang antara Mataram dan VOC pada tahun 1645. E. Perjanjian antara Mataram dan VOC pada tahun 1678. Jawaban dari soal ini adalah A. Jatuhnya Malaka oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Pembahasannya, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang berhasil menemukan jalur pelayaran menuju Nusantara. Portugis juga menjadi bangsa pertama yang memulai kolonialisme atau penjajahan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara dengan penaklukan kota Malaka di tahun 1511 Masehi. Pada abad ke-16 Masehi, Malaka adalah ibu kota Kesultanan Malaka dan merupakan pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Lokasi Malaka sangat strategis, di pesisir Selat Malaka. Selat Malaka adalah jalur perdagangan antara India, Cina, dan Maluku, sehingga banyak sekali kapal yang berlabuh di Malaka, dan kota ini menjadi pusat perdagangan yang sangat penting dan kaya. Pada 15 Agustus 1511, Portugis mendarat dan menyerang Malaka, dipimpin Alfonso de Albuquerque, Gubernur Jenderal wilayah Portugis di India. Sultan Malaka, yaitu Sultan Mahmud Shah, berusaha melawan. Namun Portugis memiliki keunggulan berupa meriam yang lebih modern dan tentara yang dipersenjatai baju pelindung dari baja. Akhirnya kota ini ditaklukkan pasukan Portugis. Setelah menaklukkan Malaka, Albuquerque mengirim ekspedisi ke Maluku dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao pada tahun 1512. Ekspedisi ini menjadi ekspedisi Eropa pertama yang berhasil menjangkau Maluku, pusat produksi rempah-rempah di dunia. Kesuksesan Portugis kemudian diikuti kedatangan bangsa Eropa lain seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda. Soal nomor 9. Latar belakang terbentuknya Konferensi Asia-Afrika kecuali A. Banyak negara di kawasan Asia dan Afrika masih dijajah negara-negara Eropa setelah Perang Dunia Kedua. B. Meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimulai dari golongan elit atau terpelajar. C. Perang dingin antara blok Barat dengan blok Timur. D. Memajukan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya antara negara di Asia dan Afrika. E. Letaknya yang saling berdekatan dan melengkapi satu sama lain secara geografis. Jawaban dari soal ini adalah D. Memajukan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan antara negara di Asia dan Afrika. Pembahasannya, latar belakang terbentuknya Konferensi Asia-Afrika yaitu yang pertama, banyak negara di kawasan Asia dan Afrika masih dijajah negara-negara Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Yang kedua, meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimulai dari golongan elit atau terpelajar. Yang ketiga, perang dingin antara blok Barat dengan blok Timur. Yang keempat, letaknya yang saling berdekatan dan melengkapi satu sama lain secara geografis. Yang kelima, kekuatan pada faktor agama, sejarah, dan budaya. Yang keenam, perasaan senasib dan sepenanggungan. Soal nomor 10. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada A. Bab 14, B. Bab 15, C. Bab 16, D. Bab 17, E. Bab 18. Jawaban dari soal ini adalah B. Bab 15. Pembahasannya, Bab 15 pada Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan lambang negara Indonesia. Bab ini terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 35 tentang bendera negara, pasal 36 tentang bahasa negara, serta pasal 36A tentang lambang negara, pasal 36B tentang lagu kebangsaan.
Pasal 36C tentang wewenang undang-undang dalam mengatur lebih lanjut. Seperti halnya bagian lain pada Undang-Undang Dasar 1945, bab ini juga telah mengalami perubahan atau amandemen.